Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu di dalam ibadah secara online bersama dengan keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menghadap Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ibadah pagi ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji satu pujian, meninggikan nama Tuhan, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise today. Merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. Kudus, 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 namamu kudus ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan untuk seluruh ketidaklayakan kami pada saat hari ini. Kami percaya hanya melalui kuasa darah-Mu kami disucikan, kami boleh dikuduskan, kami boleh menjadi ciptaan baru. Terima kasih untuk kasih pengampunan-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengarlah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dan Mazmur 31 ayat 23 hingga 25. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aku menyangka di dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya melalui petunjuk hidup baru
dan juga berita anugerah tadi, jiwa kita tetap boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah banyak pergumulan yang kita hadapi. Kita nyanyikan dari KPPK 413, Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Bait yang kedua. Dengan segala berkat-Nya Ia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Bait yang ketiga. Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Anugerah Allah yang begitu besar melimpah di dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, abad dan zaman. Mari kita mengaku bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selama dan sepanjang kita masih hidup, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah pergumulan. Kadang kita merasa sendiri di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Namun biarlah melalui kebenaran firman Tuhan,
yang sebentar lagi kita renungkan menjadi kekuatan kita. Kita pujikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba bait yang pertama kembali. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Engkau adalah sumber kekuatan sejati bagi kami. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah, kami boleh mendengar, menyimaknya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur nomor yang ke-31. Kitab Mazmur nomor yang ke-31. Namun saya tidak membacakan seluruh bagian firman Tuhan ini. Saya hanya membaca ayat 10, 11, lalu kemudian ayat 15 hingga yang ke-17. Mazmur 31
ayat yang ke-10 dan ke-11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda pernah merasakan yang namanya kesepian? Kesepian adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa hidupnya hampa, dia merasa sendiri. Dalam pandangan para ahli, kesepian merupakan satu keadaan mental. Banyak orang merasa dirinya kesepian padahal ia sedang berada di tengah-tengah keramaian atau berada di tengah orang-orang terdekatnya. Suatu kali saya bertemu dengan kawan lama, lalu kemudian kami ngobrol. Lalu dia bercerita ketika saya menanyakan kepada dia, gimana kabarmu? Kamu sekarang enak ya hidupmu ya, mapan luar biasa. Kamu benar-benar jadi sultan sekarang. Saudara, dia hanya tersenyum tapi senyumnya sangat kecut. Lalu dia berkata kepada saya, yang kamu lihat dari luar itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatiku. Kamu sesungguhnya nggak tahu persoalan yang sedang aku hadapi kan? Orang selalu mengira bahwa hidupku itu enak, hidupku itu nyaman, hidupku itu luar biasa, sukses. Kamu mengatakan tadi sultan. Tapi tahukah kamu bahwa aku sesungguhnya adalah orang yang sangat kesepian. Lalu saya tanya, loh bukankah kamu cukup aktif di dunia sosialitamu? Dan juga keluarga besarmu cukup banyak orang-orang yang menilai kamu, tentunya rame dong. Lalu dia menambahkan, keramaian orang-orang yang di sekitar tentu saja tidak sama dengan sebuah sukacita, kesenangan yang ada di dalam diriku. Aku benar-benar orang yang kesepian. Aku nggak tahu hidupku hampa walaupun aku banyak harta. Walaupun aku rame di sosialita. Tapi yang namanya hati terluka. Kamu nggak tahu kan? Saudara, di dalam pembicaraan itu lalu terkuaklah ketika dia mencoba untuk berani menceritakan karena memang saya adalah kawan baiknya. Bahwa ia sesungguhnya banyak mengalami kekecewaan yang membuat dirinya sangat terluka. Dan bukan itu saja saudara, ia merasa dirinya itu sama sekali tidak berharga. Ia memiliki luka batin yang sampai hari ini masih terasa di dalam hidupnya. Itu sangat melukai. Lalu saya menanyakan, apakah kamu gak pernah membicarakan masalah ini, hal ini kepada orang lain yang kamu percaya? Kenapa kamu gak cerita? Dia menghela nafas lalu menjawab. Persupma saja, percuma. Ketika aku cerita malah bukan untuk meringankan beban, malah menambah beban di dalam pikiran. Kamu tahu nggak? Ketika aku cerita, justru aku yang kemudian semakin dipersalahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan yang muncul di dalam hidup kita kerap kali menimbulkan sebuah trauma tersendiri di dalam kehidupan kita.
Jika hal ini dibiarkan dan tidak dipulihkan, tidak ada pemulihan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sebuah luka batin yang begitu dalam dan tidak sedikit orang kemudian menjadi patah semangat, terpuruk hidupnya dan merasa sendiri dan kesepian. Meskipun ia berada di dalam lingkungan yang ramai. Saudara, memang selama manusia masih hidup di dalam dunia ini, ia akan menghadapi persoalan-persoalan yang datangnya itu silih berganti. Itu tidak bisa dipungkiri, bukan? Demikian juga dengan kehidupan orang-orang percaya, saya dan saudara tidak lepas daripada yang namanya sebuah masalah atau pergumulan. Mungkin saudara mengatakan dan protes, kita sudah berdoa Pak, tapi kenapa masalah itu masih ada? Kenapa ketika saya juga berdoa memohon kepada Tuhan ini tidak selesai? Beban berat itu masih terasa menghimpit di dalam hidup saya. Yang akhirnya membuat saya menjadi kecewa kepada Tuhan. Kecewa juga kepada teman-teman seiman. Saudaraku, saya pikir bahwa apa yang saudara rasakan di antara saudara pada saat hari ini, itu pernah dialami oleh Daud. Daud pernah mengalami satu masa merasa sendiri, saudara. Hidupnya terasa terhimpit, kesepian di tengah pergumulan-pergumulan yang begitu menekan. Dalam bagian Mazmur 31 ini kalau kita membaca melihat bagaimana dirinya merasa berada di dalam sebuah situasi yang gelap. Namun yang menarik daripada Mazmur ini adalah bahwa sebelum Daud menggambarkan kegelapan yang terjadi di dalam hidupnya, ia menyatakan ungkapan iman yang luar biasa bahwa ia memiliki satu perlindungan yang kuat, perlindungan yang kokoh, yaitu di dalam Tuhan. Saudara, Daud memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang kokoh itu. Tuhan adalah bukit batu pertahanan dan perlindungan baginya. Itu tertulis di dalam ayat yang kedua dan keempat. Jadi saudara, ketika dia menggambarkan betapa gelapnya, sunyinya hidup yang dialami oleh dirinya, dia melihat ada kekuatan dari Tuhan. Melewati pergumulan itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dilalui. Beban mental itu terasa menyesakkan hidupnya. Hati dan pikirannya terasa gelap. Daud mengatakan demikian. Aku dilupakan seperti orang mati dan menjadi seperti barang yang dibuang. Bukankah ini menunjukkan dia benar-benar merasa sendirian sekaligus merasakan kesepian yang amat sangat. Menggambarkan dirinya seperti dunia orang mati dan merasa seperti barang yang dibuang. Lalu Daud pun menyatakan bahwa ia telah menyerahkan rohnya ke dalam tangan Tuhan dan dia berdoa agar Tuhan membebaskannya. Gambaran yang ia pakai adalah seperti berada di dalam jaring. Dirinya tidak berdaya. Ketika semakin meronta keluar dari jaring itu, saudara, semakin dirasakan menjerat hidupnya. Itulah yang terjadi. Nada-nada pergumulan yang menekan itu bisa kita baca mulai ayat 10 hingga yang ke-14. Saudaraku, ketika masalah membanjiri kehidupan kita, sungguh kita merasakan bahwa semua itu nampak hilang, saudara. Gak ada satupun yang bisa menjadi sebuah pegangan. Keputusasaan semakin tumbuh di dalam diri kita. Saat teman, sahabat, bahkan keluarga. Rasanya itu seperti tidak care kepada kita, meninggalkan kita. Bahkan yang lebih menyakitkan, kehadiran orang-orang ini, mereka ini bukan malah meringankan beban. Malah menambah beban. Mungkin itu yang saudara rasakan, bukan? Kita maunya mendapatkan penghiburan, kata-kata penguatan yang bisa kita terima. Malah sebaliknya yang kita terima adalah kata-kata hujatan, kata-kata penghakiman yang dituduhkan kepada kita. Dan memang tidak bisa dipungkiri saat seperti ini diri kita merasakan yang namanya kehancuran. Bahkan kita merasa untuk
masalah ini aku sendiri. Aku sendirian. Saudaraku, semasa saya di SMA, saya mempunyai teman yang sudah 3 kali berupaya untuk melakukan bunuh diri. Mulai dari minum racun serangga, kemudian dia menyayat nadi, sampai dia mencoba terjun ke jurang. Namun percobaan konyol ini gagal total, saudara. Tetangganya membawa dirinya ke UGD sesudah ia ketahuan kedapatan ia minum racun serangga, saudara. Begitu juga saat dia mengiris urat nadi di tangannya, pendarahan yang hebat itu. Ada orang lain yang menyelamatkan dia, membawa dia ke rumah sakit. Nah, yang lucu adalah ketika dia bercerita, dia terjun ke dalam jurang, saudara. Yang terjadi adalah dia malah nyangkut di pohon. Saudara, karena dia nyangkut di pohon dan ketahuan ada seorang pencari kayu bakar. Pencari kayu bakar itu berteriak-teriak lalu kemudian menolong, saudara. Dia mengatakan sebetulnya waktu itu aku enggak pingsan, jadi aku pura-pura pingsan. Malu tahu, udah terjun, bukannya jatuh malah aku nyangkut di pohon. Lalu saya bertanya kepada dia waktu itu. Kenapa sih kamu konyol begitu? Udah 3 kali loh kamu nyoba mau bunuh diri. Kenapa? Lalu dia menjawab, hidupku ini sama sekali gak berharga. Gak berharga. Aku benar-benar kesepian, aku gak tahu mau ngapain lagi. Namun sekarang aku sadar bahwa Tuhan itu ternyata sayang sama aku ya. Dan waktu kematianku ternyata belum tiba. Nah, sekarang aku mau coba lagi dah bangun kembali hidupku. Aku kepengen kembali menata hidupku. Saudara, Daud di saat merasakan dunianya gelap, hidupnya terasa sepi, hancur bagaikan tembikar yang jatuh dan pecah. Ia merasakan bahwa pergumulan itu melingkupi seluruh totalitas hidupnya. Dia merasakan secara fisik, emosional, psikologis, bahkan juga spiritualnya. Itu campur aduk, berantakan, tidak karu-karuan. Daud sungguh merasakan ketidakberdayaan di dalam hidupnya. Ia hanya bisa mendesah dengan berulang kali menarik nafas dalam-dalam. Yang makin lama semakin terasa sesak dan menyakitkan. Dan saudara pernah mengalami itu ya ketika punya masalah tarik nafas. Gitu ya. Ternyata bukan malah meringankan ya, tambah lama dipikirin tambah nyesek di dada ini. Namun kita melihat bagaimana anugerah Allah menuntun dirinya untuk melihat terang kebenaran dari Allah sendiri. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan bagi Daud sebab ia mendapatkan yang namanya pengharapan baru bahwa Allah adalah sumber perlindungan. Daud berseru, luputkanlah aku oleh karena keadilanmu dalam ayat kedua. Indonesian Modern Bible menerjemahkan begini. Bebaskanlah aku di dalam kebenaranmu. Yang menunjukkan bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah saja kebenaran Allah yang akan memimpin dirinya untuk menghadapi semua kegelapan di dalam hidupnya. Tadi saya mengatakan di dalam bagian awal, ketika dia berada dalam kegelapan dia memiliki satu pengharapan. Mazmur ini menarik sekali, diawali dengan sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah-tengah dia mengalami situasi kegelapan, kesunyian atau kesepian. Terang kebenaran Allah sendiri yang akan menuntun Daud untuk melewati setiap pergumulan yang sedang terjadi. Daud percaya bahwa jika Tuhan sendiri yang membimbing dan memimpin jalannya, itu akan membawa kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Sekalipun musuhnya begitu kuat, namun Tuhan akan menghancurkan. Sekalipun musuhnya licik dan gigih, namun Tuhan juga akan menyelamatkan dirinya. Untuk itulah kalau kita membaca dalam bagian ini, Daud kemudian berseru, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Yang luar biasa adalah kata membebaskan di dalam versi King James tertulis redeem.
Yang diartikan itu adalah menebus. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Daud mengerti bahwa penyerahan dirinya kepada Tuhan adalah langkah yang tepat. Sebuah keputusan yang tepat sebab Tuhan adalah penebusnya. Penebusan Tuhan menjadikan dirinya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Penebusan menjadikan dirinya begitu berharga di mata Tuhan. Penebusan adalah dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan diri Daud kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Ia datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, mengalami penderitaan untuk menebus kita. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dan dibayar dengan lunas, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah-Nya sendiri. Agar kita menjadi milik kepunyaan Allah. Saudaraku, penebusan Kristus menjadikan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Allah itulah yang akan menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Jika Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka penyerahan diri kita kepadanya adalah langkah yang sangat tepat. Sekali lagi, penebusan Kristus adalah dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan kita kepada Kristus. Aku akan bergembira dan bersukaria sebab Engkau telah mengasihi aku. Engkau melihat penderitaanku dan memperhatikan kesusahanku. Ayat yang ke-8 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudaraku, penyerahan itu membuahkan hati yang penuh dengan ucapan syukur, sukacita, semangat baru. Bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Saudara, di dalam Kristus kita dapat bersorak-sorai sebab segala penderitaan itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kasih Kristus. Penyertaan Kristus di dalam kehidupan kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun masalah membanjiri kehidupan kita. Bahkan sekalipun semuanya akan hilang. Namun saat kita mengandalkan Tuhan, Ia akan membebaskan dan akan menjadikan semuanya itu menjadi indah. Sebab pelangi kasih-Nya itu adalah penghiburan bagi kita semua. Saudara, ketika kita menjadi begitu bingung dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita cemas, khawatir dengan keadaan yang sesungguhnya, ingatlah bahwa Kristus sangat mengenal kita. Dia sangat tahu segala kekalutan di dalam hati pikiran kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan hal ini seharusnya membawa saudara untuk semakin mengenalnya. Tidak ada kekuatan dan pengharapan yang sempurna selain kita dapat memahami kepada siapa kita percaya dan berharap. Kristus sangat mengenal kita. Kristus mengenal domba-domba gembalaannya. Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Namun gada dan tongkat Tuhan adalah penghiburan. Sau yang kuat di dalam pengharapan. Untuk itulah saya mengamini apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara, saya banyak mendengar kisah dari orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk dan hidupnya sangat terpuruk. Namun ketika ia mengalami anugerah Tuhan, hidupnya banyak sekali mengalami perubahan. Itu yang luar biasa, saudara. Kepahitan hidup yang pernah menjerat hidupnya, kini mengalami pemulihan seiring dengan proses waktu pengenalan dia kepada Kristus. Sehingga kini ia benar-benar mengalami dan memiliki hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan. Semasa muda
Saya pernah mengalami kondisi yang namanya loneliness, kesepian itu. Merasa hidup ini nggak ada makna. Pelariannya adalah ya mencari hal-hal yang menurut saya menyenangkan untuk mengisi kekosongan itu. Namun semua usaha itu sia-sia. Semua itu hampa. Sampai akhirnya saya ditangkap oleh Kristus. Dipulihkan oleh kasih kuasa darahnya. Disinilah saya mengerti dan memahami bahwa hidup ini sungguh berharga ketika kita bertemu, diselamatkan oleh Kristus. Mungkin saat ini Anda sedang putus asa dan merasa sendirian di dalam menghadapi pergumulan. Mungkin saudara merasa tidak ada yang peduli lagi kepada saudara. Namun kabar baiknya adalah Tuhan Yesus peduli kepada Anda. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Yesus mengenal saudara melebihi daripada saudara mengenal diri Anda sendiri. Saudaraku, janganlah kita berputus asa apalagi menyerah. Sama seperti Daud yang dalam kesedihan dan kesendiriannya datang kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Saudara pun pagi ini dapat datang kepada Tuhan. Meskipun perang batin masih berkecamuk di dalam diri saudara. Tetapi sesungguhnya saudara akan merasa aman tatkala berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, jangan kita terjebak dengan pola instan. Yaitu menjadikan Tuhan hanya sebagai mesin penjawab kebutuhan. Atau menjadikan Tuhan hanya sekedar cadangan. Tuhan Yesus harus menjadi fokus dan prioritas di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah penebus kita. Betapapun berat pergumulan yang sedang Anda hadapi pada saat hari ini. Yang menjadikan Anda seakan-akan merasa sendirian. Menjadikan diri Anda frustasi. Namun ingatlah, penebus kita yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Yang mengerti saudara, memahami keadaan saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus tetap memegang kendali atas hidup saudara, atas hidup kita semua. Segala krisis yang kita alami pada saat ini akan dipulihkan di dalam kuasa darahnya. Jika Tuhan sudah menolong kita di masa lampau, Tuhan juga akan menolong kita pada saat ini. Juga di hari esok. Jadi sesungguhnya Anda tidak sendiri. You are not alone. Tuhan senantiasa menyertai Anda, hadir dalam hidup Anda. Namun pastikan terlebih dahulu bahwa Anda, saudara, sudah menjadi milik kepunyaannya. Saya mengajak saudara mengambil satu waktu teduh. Mari kita boleh datang kepada Dia. Meminta supaya Tuhan boleh melingkupi kehidupan kita di dalam kasih anugerahnya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku ya Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu
Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Sekiranya pada hari ini kita merasa sepi dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, tenangkan hatimu, sebab Allah mengerti, memahami apa yang menjadi beban pikiranmu pada saat hari ini. Kiranya Allah menjadi penebusmu itu, menjadi kekuatan yang sempurna untuk boleh memulihkan hidupmu. Saudara boleh berdoa secara pribadi, menenangkan diri saudara di hadapan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, selama kami hidup di dalam perjalanan hidup kami ini ada banyak hal yang menyesakkan. Bahkan sampai hari ini luka-luka batin yang tersisa itu masih belum dibereskan. Kami masih belum bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu pada saat hari ini ketika kami mendengar firman-Mu. Kami datang ya Tuhan, memohon rahmat, kemurahan, anugerah-Mu. Ya Tuhan, bebatlah luka-luka batin yang ada di dalam diri kami ini. Tuhan, kami menaruh harap kepadamu. Pulihkan kami, sembuhkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mati bagi kami. Dan biarlah itu menjadi satu pemulihan bagi kami saat ini. Untuk kami semakin mengenal-Mu, untuk kami semakin mengasihi-Mu, untuk kami semakin mencintai-Mu ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati kami. Inilah ya Tuhan doa kami, jamah kami pada saat hari ini. Jamah hati kami. Terima kasih. Kami percaya pemulihan itu sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tiba bagi kita untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat saudara transfer
seperti yang tercantum di dalam warta gereja. Saudara juga mungkin bisa mengumpulkan di rumah, dan jika ada kesempatan saudara bisa memberikan ke gereja. Untuk itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama sambil memberikan persembahan kita nyanyikan dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa sekaligus juga kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami boleh diberkati meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah menjalani PPKM. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kami. Kami boleh memberikan, biarlah ini juga boleh dipakai di dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menaikkan syafaat pada saat hari ini. Kami berdoa pada saat hari ini agar kami di tengah-tengah menghadapi pandemi ini, tengah kesulitan-kesulitan secara global ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Biarlah kami semua tetap boleh menikmati persekutuan secara pribadi dengan Engkau, semakin mengenal Engkau. Biarlah kehidupan kerohanian kami semakin bertumbuh ketika kami boleh membaca firman-Mu, ketika kami boleh berdoa. Biarlah kami mengerjakan dengan serius sehingga kami semakin memahami kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saat hari ini untuk pergumulan teman-teman kami yang pada saat ini sakit. Demikian juga mereka yang di dalam pemulihan. Kami juga berdoa di dalam proses-proses pemulihan ini, biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati mereka dan Tuhan sendiri boleh menjamah mereka. Kami percaya kuasa darah Tuhan juga boleh melingkupi mereka untuk mereka boleh melihat. Kami boleh melihat, merasakan bagaimana Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan yang ada. Berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk masalah kesehatan. Tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah kami. Di tengah-tengah menghadapi pandemi ini, berbagai upaya sudah boleh dilakukan. Vaksin juga sedang dikerjakan. Demikian juga ya Tuhan perhatian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sudah boleh dijalankan. Kami tetap berdoa ya Tuhan supaya pemerintah kami ketika mengeluarkan sebuah keputusan, biarlah itu juga boleh tetap memberkati. Itu adalah satu keputusan yang sudah dipikirkan dengan matang. Dan biarlah kami sebagai rakyat juga boleh mentaatinya dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan supaya Tuhan juga boleh lingkupi mereka.
Karena mereka juga seringkali berhadapan dengan orang-orang yang terpapar COVID. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan perlindungan di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami boleh menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Lalu kemudian saya akan menutupnya dengan doksologi dan doa berkat. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan perlindungan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mohon memperhatikan beberapa warta. Sehubungan dengan masih diberlakukannya PPKM, maka untuk ibadah di Istana Regency untuk minggu depan kita akan tetap adakan secara online terlebih dahulu. Hingga kita melihat situasi lebih kondusif, khususnya dengan level yang diberlakukan khususnya di tempat kita. Untuk itu kiranya jemaat dapat mengikuti ibadah secara online dengan baik. Demikian juga saya menginfokan bahwa setiap hari Rabu ada persekutuan doa jam 8 malam melalui Zoom. Saya mengundang untuk kita semua boleh ikut bergabung, berdoa bersama-sama. Karena doa adalah kekuatan bagi setiap orang-orang percaya. Kita bisa mendoakan orang-orang lain, mendoakan bangsa dan negara. Banyak hal yang bisa kita doakan. Saya mengundang saudara untuk boleh hadir di dalam persekutuan doa jam 8 malam pada hari Rabu. Demikian juga ada persekutuan pemuda yang diadakan setiap Sabtu jam 19.30 juga melalui Zoom. Sedangkan persekutuan remaja biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Untuk itu akan diinfokan di dalam grup Warta Istana Regency. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.